Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Masih sehat semangat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, gimana progres teman-teman yang daftar MSIB maupun kampus mengajar ya, yang harus diverifikasi? Surat rekomendasinya sudah aman? Sudah, Bu. Aman ya. Jadi tinggal play ya kalian ya. Kita juga prodi mengecek tiap hari juga sih. Tapi diingatkan aja kalau misalkan nanti sudah hampir ke batas deadline ya. Ya, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjut ke pertemuan 11 di mata kuliah Statistik Industri 2. Nah, di sini materinya akan banyak, jadi mohon teman-teman juga persiapkan mau alat tulis maupun nanti kesiapan teman-teman juga. Oke, mengingatkan kembali sebelum dimulai untuk mengisi presensi, silahkan ya mengisi presensi di Litera dan juga konfirmasi kehadiran dosen pada Litera ya. Ini bisa diakses minimal 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah kelas ya. Silahkan mengisi presensi dari sekarang. Oke, siap ya. Teman-teman siapkan dulu. Siapkan gelas kosongnya seperti biasa ya. Jadilah seperti gelas kosong yang siap menerima ilmu baru atau pengetahuan baru. Dan bisa diubah jadi pelajaran nantinya ya sesuai bentuk yang mengisi gelas tersebut ya, kapasitas dan juga ukurannya. Lalu kita nanti harus menyusun pengetahuan-pengetahuan pelajaran yang kemarin-kemarin nih, sekarang ke pertemuan 11, berarti udah harus ada 10 bata ya sebelum ini, tambah 1 bata lagi nanti ya, disusun jadi hingga nantinya jadi bangunan yang berguna atau ilmu yang bermanfaat nantinya. Ya, sebelum dimulai untuk memudahkan ya, memperlancar perkuliahan kita hari ini, silahkan minta tolong dipimpin doa. Siapa? Biasanya Fikri nih, Fikri belum ada ya? Saifullah aja Bu, Saifullah. Saifullah. Rusdan, coba Rusdan. Sesekali Rusdan coba. Ada nggak Rusdan? Saya, Bu, ada, Bu. Siap. Minta tolong Kang Rusdan. Sebelum kita memulai langkah kuliah hari ini, langkah baiknya kita berdoa dalam percaya masing-masing dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kang Rusdan ya. Semoga diberi kemudahan ya dan juga kelancaran untuk saya juga dimudahkan menjelaskannya kepada teman-teman. Oke, di pertemuan ke-11 ini kita akan ke materi ke-10 ya, materi ke-10 tentang rancangan percobaan. Mulai ke rancangan percobaan dan juga tahapan analisis ANOVA. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar rancangan percobaan nggak? Rancob? Belum, Bu. Belum. ANOVA? Belum juga. ANOVA juga belum. Oke, ini berarti pertama ya. Nah, sebetulnya materi ini tidak akan bisa selesai 2 SKS ini ya. Jadi makanya nanti untuk tugasnya kan 2 SKS itu bebannya itu 2 SKS teori, 1 SKS belajar mandiri, 1 SKS
60 menit belajar mandiri, 60 menit belajar terstruktur. Nah, yang 2 kali 60 menit ini nanti kalian ada penugasan ya tentang rancangan percobaan dan juga analisis ANOVA nanti. Karena tidak akan selesai dalam 100 menit perkuliahan ya. Nah, teman-teman di sini saya anggap semuanya berarti belum pernah mempelajari ataupun mendengar tentang rancangan percobaan ataupun ANOVA tes ini ya. Sekarang saya ingin lebih jelaskannya itu ke ANOVA atau analisis of variance, karena kalau rancangan percobaan itu adalah konsep atau perancangan penelitian yang akan kita jalankan. Nah, di situ teori-teori tentang kita akan menggunakan metode apa atau rancangan percobaannya seperti apa. Nah, biasanya rancok ini digunakan untuk penelitian di laboratorium atau di lapangan ya yang membutuhkan pengambilan sampel dan juga observasi secara berkala maupun pada suatu waktu tertentu. Jadi nanti untuk rancok bisa dicari lebih dalam lagi tentang materinya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskannya ke ANOVA-nya. ANOVA itu singkatan ya dari analisis of variance, berarti analisis variansi ya. Variance, kalian kan pernah menghitung variance. Variance terus simpangan baku. Nah, di sini analisis of variance atau ANOVA. Oke, saya akan ke pendahuluan sebentar, terus rancangan percobaan, tahapan analisisnya, ANOVA-nya, dan ada ANOVA satu arah. Udah dipelajari videonya? Jadi pendahuluan ini bisa di-skip atau saya singgung sedikit aja. Singgung sedikit, Bu. Belum dipelajari ya videonya ya. Oke, ini ya tentang ANOVA itu dia sudah tahu dong, pasti sudah termasuk ke ranahnya inferensia ya, bukan lagi deskriptif karena dia ada analisis di sini ya. Analisis, salah satu metode analisis di statistika adalah ANOVA atau analisis of variance. Nah, ANOVA bedanya dengan yang kemarin kan ada uji T, uji X kuadrat ya, chi-square. Untuk ANOVA ini, kalau kemarin kan cuma sampai ke 2 rataan. Nah, ANOVA ada beberapa rataan, lebih dari 2 rataan. Jadi menggunakannya ANOVA, tidak bisa lagi menggunakan uji chi-square ya, pakainya ANOVA. Jadi ada beberapa definisi, bukan definisi, apa ya, istilah atau nama lain dari ANOVA ini. Nanti kalau kalian dengar analisis ragam atau sidik ragam atau analisis variansi, itulah ANOVA. Itu masih sama-sama ANOVA ya. Cuma beda namanya aja, cuma beda penyebutannya aja. Nah, ini istilah lainnya. Ada analisis ragam, varians kan ragam ya. Terus sidik ragam dan analisis variansi ini sama-sama ANOVA. Nah, kalau ANOVA pakainya dia uji F atau uji Fisher. Tabel F-nya sudah saya share juga ya. Beberapa kali kalian juga pernah pakai yang uji F ini. Karena dipakai untuk pengujian yang lebih dari 2 sampel. Hubungannya kenapa harus ada rancangan percobaan ya? Rancangan percobaan dengan ANOVA tuh hubungannya apa? Jadi kita tuh menyusun boundaries atau batasan-batasan yang kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penelitian kita ya. Jadi kita mengkondisikan bagaimana caranya kalau penelitian kita itu sebisa mungkin kita batasi faktornya. Misalkan dari faktor lingkungan, kita atur suhunya misal ya, terus kita atur kelembabannya, nah itu disebutnya boundaries ya, boundaries. Jadi kita mengkondisikan lingkungan penelitian kita. Jadi bisa diatur tuh, kalau misalkan hasilnya seperti ini, oh berarti karena faktor suhu loh, faktor kelembaban loh, jadi bisa diperkirakan faktor apa saja yang berpengaruh dalam hasil penelitian kita.
Itulah dibutuhkan rancangan percobaan ya. Tentunya di rancangan percobaan itu kita tidak hanya butuh 2 sampel, lebih dari 2 sampel. Ya, kita harus bisa mengkondisikan lingkungan penelitian kita. Oke. Oke ya, jadi apakah perbedaan keduanya karena faktor kebetulan atau memang perbedaannya karena faktor-faktor yang berarti ya. Jadi faktor-faktor ini bisa kita setting sebetulnya, bisa kita kondisikan, bisa kita atur faktor apa saja yang kira-kiranya bisa mempengaruhi penelitian kita. Oke. Ya, untuk lebih dari 2 rata-rata sampel. Oke, itulah ya. Nah, contohnya misalkan kalau saya ngasih contohnya di kehidupan sehari-hari dulu lah yang kira-kira masalahnya itu umum yang bisa kalian bayangkan gitu ya. Contohnya ada pemberian pupuk yang sama nih pada tanaman jagung. Ada tanaman jagung kita akan beri pupuk ya, dosisnya beda-beda misalkan. Walaupun pupuknya sama tapi dosisnya beda. Misalkan ada yang 20 mili, 30 mili, 40 mili gitu ya di dalam satu untuk tanaman jagung. Kebayang ya kira-kira penelitiannya seperti apa? Masih susah dibayangkan atau bisa membayangkan contoh ini? Ada tanaman jagung kita akan beri dosis pupuk, tapi pupuknya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, kita ingin tahu sebetulnya apakah rata-rata produksi per hektar jagungnya itu adalah sama atau tidak dengan adanya perbedaan dosis tersebut. Nah, jadi kalau seperti itu kita kan ingin tahu sebetulnya perbedaan dosis itu bisa mempengaruhi ke produksi tanaman jagung nggak sih gitu ya. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Nah, untuk langkahnya seperti biasa, kita harus menentukan hipotesisnya, hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya ya. Oke, untuk H0 ya biasalah untuk pernyataan netralnya, artinya yang sama dengan, berarti tidak ada perbedaan ya. Yang sama dengan untuk H1-nya ada perbedaan di dosis pupuknya misalkan. Ini beberapa asumsi untuk analisis varians ya. Diasumsikan berdistribusi normal. Variansnya, jangan lupa varians dan simpangan baku jangan sampai tertukar ya. Kalau varians berarti ada kuadrat di situ ya. Simbolnya sigma kuadrat sama untuk semua populasi. Misal ada 2 populasi atau 3 populasi, itu variansnya sama. Observasinya harus independen. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlahkan. Ya, tujuannya tentu saja tadi kan kita ingin tahu ada nggak sih, apakah ada pengaruh ya, apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Tadi kan apakah ada pengaruh sih perbedaan dosis pupuk terhadap produksi tanaman jagung misalkan. Ya, ada contoh lagi. Contoh lagi misalkan seorang manajer produksi menguji apakah ada pengaruh kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi di pabrik terhadap hasil ya, terhadap hasil perakitan sebuah komponen yang cukup kecil. Nah, kalau misalkan komponennya cukup kecil, apakah kebisingan itu bisa mengganggu dalam konsentrasi menyusun atau merakit komponen tersebut gitu ya. Dan sebuah sirkuit yang memerlukan konsentrasi yang tinggi dari seorang operator rakit. Nah, dari hal tersebut diasumsikan bahwa populasi-populasi dari berbagai kelompok sampel ini berdistribusi normal. Jadi tadi syaratnya diperhatikan ya, harus berdistribusi normal, bukan lagi distribusi binomial gitu ya, ataupun dan yang lainnya. Contoh ini kebayang ya, jadi intinya ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Apakah kalau di sini apakah kebisingan itu bisa mempengaruhi hasil perakitan komponen yang kecil? Oke, nah diingatkan kembali ya ini untuk bagan ya, bagan tujuan pengujiannya. Nah untuk ANOVA test ini untuk lebih dari 2 populasi ya atau 2 sampel itu. 2 populasi pakainya ANOVA test.
dibagi ada yang satu arah, dua arah, dan banyak arah. Nah, RAL, RAK, RBSL ini adalah rancangan percobaannya. Ya, lingkungan percobaan yang akan kita gunakan. Ada RAL, RAK, RBSL, dan lain sebagainya. Diujinya menggunakan apa? Menggunakan uji F. Ya, ANOVA test dibandingkan dengan uji F-nya. Uji F, F alpha, sorry, sama saja. Nah, untuk rancangan percobaan sebagai pengantar nanti ya, untuk tugasnya kalian mencari lebih dalam masing-masing rancangan percobaan, karena kalau dijelaskan akan membutuhkan satu pertemuan lagi ya, Jadi kita saling ya, student center learning. Jadi saya sebagai dosen harus bisa menimbulkan rasa penasaran untuk teman-teman. Jadi nantinya referensinya lebih kaya di teman-teman ya. Nah, untuk ANOVA tadi kan di bagian ini perlu ini ya, RAL, RAK, RBSL, perlu rancangan percobaan. Nah, rancangan percobaan itu apa? Atau experimental design ya, desain namanya juga desain rancangan. Itu suatu penyelidikan terhadap di mana peneliti menerapkan beberapa perlakuan pada unit satuan percobaan. Ya, tadi kan perlakuannya misalkan dosis pupuk, ada beberapa perlakuan tuh, ada beberapa dosis pupuk terhadap unit satuan percobaan. Unit satuan percobaannya apa ya? Tanaman jagungnya misalkan. Dan kemudian kita amati pengaruh perlakuan terhadap unit tersebut dengan mengukur satu atau lebih perubahan responnya. Nah, masing-masing kita kan amati pada dosis pupuk yang 20 mili misalkan, produksi jagungnya berapa? 30 mili produksi jagungnya berapa, 40 mili produksi jagungnya berapa. Dari situ kita bisa lihat ada nggak sih pengaruh dosis pupuk terhadap produksi tanaman jagungnya. Ya. Tenang aja, istilah-istilah perlakuan itu apa, satuan percobaan itu apa, nanti kita akan jelaskan di sini. Oke, kenapa harus ada rancangan percobaan? Nah, kalian harus tahu dulu latar belakangnya kenapa sih harus ada rancangan percobaan ya. Tentunya untuk mendapatkan penduga yang tidak bias. Jadi bebas dari systematic error ya. Jadi errornya itu bisa kita tekan, tekan menjadi lebih kecil ya, karena kita tadi menentukan faktor-faktor apa saja yang kira-kiranya berpengaruh pada penelitian kita. Terus untuk meningkatkan presisi kesimpulan ya, kemudian kesimpulannya dapat digenerasi ke populasi target. Jadi mewakililah kesimpulan kita walaupun sampel, tapi bisa mewakili populasinya. Nah, ini ada istilah-istilah yang perlu teman-teman pahami kalau ini ya, dipahami. Walaupun lebih bagus lagi dihafal, tapi harus paham ya. Nah, ada perlakuan, satuan percobaan, satuan amatan, faktor, dan observasi. Karena nanti kalian tugasnya itu berkelompok ya, 2 orang ya, kalau nggak salah. Untuk di final 2 orang ya. Apa individu? Saya lupa. 2 orang, Bu. Oke, nanti dicek lagi di RPS-nya ya, lupa 2 orang kalau nggak salah. Nah, jadi nanti kalian tentukan perlakuan, satuan percobaannya, satuan amatan, faktor, dan observasinya ya. Nah, perlakuan ini suatu kondisi atau gugus kondisi yang diterapkan terhadap satuan percobaan dalam suatu percobaan. Banyak percobaan-percobaannya ya. Intinya kondisi yang diterapkan pada satuan percobaan. Misalkan apa? Misalkan tadi tingkat kebisingan ya, berapa desibel gitu. Tingkat kebisingannya, terus dosis pupuknya berapa mili. Nah, kalian harus tahu berarti satuannya, entah itu mililiter atau gram atau kilogram atau hari ya. Itu harus tahu satuan dari perlakuan tersebut. Terus ada istilahnya satuan percobaan. Nah, ini adalah unit di mana diterapkannya suatu perlakuan ya. Jadi perlakuan kita mau diterapkan di mana? Kalau tadi misalkan di produksi yang kecil gitu, itu ada di line berapa aja? Misalkan line produksi 1, line produksi 2, line produksi 3. Nah, itu disebutnya satuan percobaan.
unit di mana diterapkannya perlakuan tersebut. Lalu ada satuan amatan. Nah, satuan amatan ini unit di mana perubahan responnya diukur ya. Oke, kita akan mengukur produksi tanaman jagung. Ya, berarti tanaman jagungnya itu yang kita amati, satuan amatannya. Terus faktornya. Faktor ini peubah bebas yang diduga berpengaruh terhadap respon. Tadi ya faktornya, jenis perlakuannya. Berarti perlakuannya itu misalkan dosis pupuk, faktornya ya dosis pupuk berapa saja, dosis pupuknya berapa saja, A, B, C gitu ya. Ada faktor yang jenis perlakuannya. Kalau observasi itu bagaimana cara kita mengumpulkan datanya? Ya, bisa melalui pengamatan langsung melakukan penelitian nih terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Itu disebutnya observasi ya. Atau bisa juga sebetulnya dari kita kolektif informasi-informasi dari jurnal gitu bisa juga. Oke, ini contoh aja ya. Contohnya semoga bisa mewakili kita semuanya ya. Misalkan ingin mengamati apakah ada pengaruh dosis pupuk terhadap pertumbuhan tinggi tanaman jagung ya tadi ya. Kita akan contohkan perlakuannya apa? Perlakuannya ya variasi dosisnya. Variasi dosisnya. Terus satuan percobaannya apa? Misalkan dilakukan di petak lahan jagung. Berarti ada beberapa petak lahan dengan dosis-dosis pupuk tertentu ya. Misalkan ada 3 petak, ya berarti satu petak itu dosis pupuknya beda-beda seperti itu ya. Bisa juga sih misalkan bukan di petak lahan tapi di satu pohon jagung misalkan. Ya, terus satuan amatannya. Nah, kalau respon yang diukurnya adalah tinggi tanaman jagung, misal bukan produksi jagungnya ya, tapi tinggi tanaman jagung, maka satuan amatannya adalah apa? Satuan yang kita amatinya apa berarti? Tingginya, Bu. Yang kita amati tingginya berarti apanya tuh? Tanaman jagungnya. Nah, tanamannya ya, berarti satuan amatannya kita kalau ngamati tinggi harus ngamati apanya ya? Ngamati lahannya atau ngamati tanamannya. Nah, berarti satuan amatannya itu adalah tanaman jagungnya, bukan lagi petak lahan jagung. Kalau petak lahan itu satuan percobaannya ya. Ini satuan amatannya. Terus faktornya tadi pupuk tanaman ya, pupuk tanaman. Oke, kalau perlakuan tadi variasi dosis pupuknya ABC misal ya, yang menjadi faktor pupuk tanaman. Kalau ada 2 faktor, misalkan pupuk tanaman sama jenis bibit, misal ya, itu berarti 2 faktor. Kalau 1 faktor ya berarti pupuk tanaman saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang istilah-istilah ini? Karena ini akan berlanjut nih untuk ke analisis ANOVA kalian. Izin minum dulu. Aman? Masih aman? Aman, Bu. Oke, aman ya. Ya, kalau aman kita lanjut ke prinsip dasar rancangan percobaan. Nah, di rancop itu atau di sini ya satuan percobaan kan ada petak lahan jagung. Nah, kita akan menentukan jenis rancangan percobaannya misalkan. Prinsip dasarnya kalian harus harus diadakan pengacakan, ada ulangan dan pengendalian lingkungan atau lokal kontrol tadi yang saya bilang boundaries dari penelitian kalian itu harus dibatasi ya, harus dibatasi faktor-faktornya. Nah, untuk pengacakan, kenapa butuh pengacakan, pengulangan, dan pengendalian lingkungan? Pengacakan ini seperti biasa, kalau seperti halnya peluang ya, mempunyai kesempatan yang sama, artinya kita tidak subjektif menentukan petak lahan tersebutkah atau penanaman tanaman jagung tersebutkah ya, jadi harus ada pengacakan peletakan sampel misalkan atau pengacakan penentuan sampel itu harus ya. Lalu harus ada ulangan. Ulangan itu apa? Misalkan dalam satu petak lahan jagung tidak boleh ada cuma satu tanaman jagung. Kenapa?
karena satu tanaman jagung itu bisa jadi selama penelitian kita mengalami beberapa serangan, misalnya ada yang mati, misalkan ada yang kurang mewakili, dia ternyata tidak bagus bibitnya. Nah, itu perlunya diadakan ulangan, artinya tidak hanya ada satu tanaman jagung dalam satu petak lahan tersebut. Misalkan ada 5 tanaman jagung, berarti ada 5 ulangan. Ya, istilah ulangan itu di sana ya. Misalkan tadi ada kebisingan terhadap produksi komponen yang sangat kecil misalkan. Berarti yang kita amati bukan cuma satu komponen kecil itu saja, ada beberapa sampel lagi yang kita amati. Tergantung, nanti ada minimalnya dan ada minimalnya ya untuk ulangan. Terus untuk pengendalian lingkungan tadi ya, kita jadi bisa memprediksi kira-kira pengaruhnya tuh dipengaruhi oleh faktor apa sih hasil yang kita peroleh. Oke, ini sebetulnya sudah saya singgung sedikit tentang pengacakan tadi ya. Pengacakan sama ya, peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Nah, caranya bisa aja kalian undi atau pakai Excel. Terus ulangan, udah juga ya ternyata. Nah, untuk ulangan minimalnya kalian harus ada 3 ya, minimal ada 3 ulangan. Minimal 3 ulangan. Dan juga minimal DB galatnya itu 15. Nah, untuk mengetahui DB galatnya harus 15, kita akan lihat nanti di uji F-nya ya. Uji F-nya kan harus menghitung DB galat dan DB perlakuan. Nah, DB galatnya minimal 15. Diingat saja untuk jumlah minimalnya. Oke, lokal kontrol sudah ya tadi untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Nah, kita bisa mengontrol pengaruh-pengaruh lingkungannya selain perlakuan yang kita terapkan ya, sehingga pengaruhnya sekecil dan seseragam mungkin. Oke. Oke, ini sebetulnya ada sumber-sumber keragaman itu bisa dari mana saja ya. Kalau misalkan di luar peubah yang sedang diteliti, artinya faktor di luar faktor yang kita tentukan tadi ya, bisa saja kalau misalkan sumber keragaman yang dapat diidentifikasikan dan bisa kita perkirakan pengaruhnya sebelum pelaksanaan penelitian ya. Jadi kita bisa lakukan pengelompokan. Misalkan data kita atau sampel kita tuh terlalu heterogen, terlalu banyak kriteria-kriterianya. Nah, kita bisa kelompokkan kriteria-kriteria yang sesuai ya. Nanti itu masuknya ke RAK, bisa rancangan acak kelompok ya. Nah, ini akan nyambung lagi ke rancangan percobaan nanti. Oke. Wah, 10 menit lagi. Oke, ini untuk mengelompokkan, pengacakan, dan pengulangan. Nah, pengantar teman-teman untuk ada klasifikasi rancangan, ada 3, rancangan lingkungan, perlakuan, dan pengukuran. Nah, untuk lingkungan ini berkaitan tadi ya, bagaimana sih perlakuan-perlakuan tersebut ditempatkan pada unit percobaan. Ada beberapa cara rancangan percobaannya. RAL itu rancangan acak lengkap. Terus ada juga RAK, rancangan acak kelompok, RBSR, rancangan bujur sangkar lapin gitu ya. Terus ada disebutnya rancop lattice. Untuk perlakuan nih, bisa perlakuan yang 2 faktor misalkan, sebutnya faktorial, terus split plot, istilah-istilahnya ya, ada juga yang split block. Oke, untuk rancangan pengukuran, nah ini berkaitan dengan bagaimana respon percobaan diukur dari unit-unit percobaan diteliti. Nah, ini sudah masuk ke jenis-jenis rancop ya. Rancop ada RAL, RAK, RBSL. Masing-masing di sini, oke, saya kasih clue-nya dulu. Untuk RAK ini biasanya dia dilakukan untuk di luar laboratorium atau di
penelitian di lapangan biasanya ya, yang memerlukan suatu kehomogenan atau dia terlalu heterogen datanya. Jadi kita kelompokkan menjadi klasifikasi yang sejenis ya, sejenis. Bisa aja seperti cluster random sampling gitu ya. Ada jenis-jenis kesampelkan, masuknya ke di cluster atau pengelompokan RAK ini. Oke, misalnya misalnya blok subur, ada blok sedang dan blok tidak subur. Jadi di blok-blokan, di kelompok-kelompokan ya dari suatu satuan percobaan itu. Kalau RAK ini adalah RAL ya. RAL, sorry, saya salah ketik ya. Nah, untuk yang RAL itu dia biasanya dilakukan dalam skala laboratorium ya. Jadi sebetulnya di lapangan, tapi kita lingkungannya kita persempit lagi menjadi skala laboratorium. Nah, biasanya pakai yang RAL ini, rancangan acak lengkap. Terus ada juga RPSL, rancangan bujur sangkar Latin. Jadi disebut yang bujur sangkar Latin itu misalkan ada dua kriteria ya, dua kriteria. Kita bagi beberapa kriteria. Ada yang kriteria lahan subur, misalkan lahan sedang dan tidak subur. Terus dari ketiga kelompok ini ada yang dekat irigasi ya, ada yang sedang ya jaraknya dengan irigasi, ada yang jauh dari irigasi misalkan. Jadi faktor berfaktor lah untuk bujur sangkar Latin ini. Ya, ini untuk faktorial tadi ya, ada berapa faktor sih yang mempengaruhi kepada penelitian kita. Misalkan ada 2 faktor, berarti 2 faktorial, 3 faktor, berarti 3 faktorial, disebutnya adalah faktorial ya. Oke. Ya, untuk belum masuk ke perhitungan ANOVA nih ya, semoga keburu. Ya, tahapan analisis dari rancangan percobaan yang kita tentukan tadi, misalkan teman-teman pakai rancangan percobaannya itu yang RAK misalnya. Nah, setelah RAK bisa kita analisis. Jenis-jenis analisisnya apa saja? Ada analisis deskriptif, artinya kita jelaskan dari hasil penelitian kita ya. Terus ada asumsi. Asumsi ini harus diuji normalitasnya ya, ke normalitas seberapa homogen ragamnya, berarti kalian hitung variansnya ya. Terus ada juga analisis ragam. Nah, kita akan lebih membahas ke analisis ragam atau ANOVA ini. Setelah ANOVA sebetulnya ada uji lanjut lagi untuk mengetahui perlakuan mana yang paling berpengaruh, faktor mana yang paling berpengaruh ya. Ada uji lanjutnya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif ada uji BNT, uji Tukey ya, DMRT atau DANET ya. Terus yang kuantitatif itu bisa ke kurva respon misalkan ya, kurva respon surface, respon surface. Terus ada khusus uji multilokasi ya, ada analisis ragam gabungan, analisis kestabilan dan AMMI. Oke, ini ada tahapan analisisnya. Jadi kita tahap analisis deskriptif dulu, terus pemeriksaan asumsi, analisis ragam, analisis lanjutan. Kalau terdapat pengaruh di ANOVA ini kita uji lanjut dan juga ada uji khusus multilokasi. Ya, untuk tahapan ANOVA-nya banyak ya, 14 tahapan, tapi nanti teman-teman ikuti saja tahapan yang saya susun, tapi ini masih versi menurut saya tuh mudah untuk kalian pahami ya. Kalau kalian punya versi lain yang lebih mudah dipahami, silahkan pakai yang versi kalian. Ada 14 langkah. Yang pertama, menyusun hipotesisnya, terus menghitung DB. DB ya derajat bebasnya, DB perlakuan, DB galat, DB total, membuat tabel bantu, menghitung faktor koreksi, menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, banyak ya. Tapi sebetulnya ini dirangkum dalam satu tabel. Namanya tabel ANOVA ya, sampai bisa ke menarik kesimpulan.
Oke, masih semangat ya teman-teman? Masih standby? Bu. Karena ini poin pentingnya. Poin pentingnya untuk tahapan-tahapan ini. Jangan lupa nanti dicoba juga ya, dicoba disalin ulang minimal. Nanti kalian tahu di mana sih letak tidak pahamnya. Oke, untuk jenis analisis ANOVA-nya tadi ya ada one way, ada 2 arah, dan banyak arah ya. Kalau one way berarti ada 1 kriteria aja, 1 faktor. Kalau 2 arah berarti 2 faktor, dan ini untuk banyak faktor. Nah, misalkan nih, ini untuk rumus umumnya dulu ya. Untuk rumus umumnya. Misalkan ada 3 line produksi makanan kaleng yang kita pilih secara random. Nah, berarti ada satuan amatannya ada 3 ya. Line produksi 1, 2, dan 3. Nah, kita ingin meneliti apakah kualitas produksi per hari adalah sama atau tidak nih dari ketiga line tersebut. Nah, kemudian dari masing-masing line diambil sampel ya, line sampel, dipilih secara acak 5 produk. Dari line 1 tiap harinya itu diambil 5, line 2 diambil 5, line 3 juga diambil 5 produk. Nah, kita akan meneliti di situ. Ya, akan meneliti apa? Berarti kualitas produksinya sama atau tidak ya. Di sini bisa kita klasifikasikan dulu. Untuk K-nya itu berarti ada 3 sampel. Nah, N-nya itu jumlah anggota masing-masing sampel, 5 ya. Jadi ini bisa saja jumlah anggota masing-masing sampel. K-nya 3 dan jumlah anggotanya 5. Mulai ke ini ya, ke tahapannya. Kita menentukan hipotesisnya. Ini adalah hipotesis umumnya dulu, tapi nanti sesuaikan dengan kasus kalian ya. Hipotesis nolnya berarti mu1 itu sama dengan mu2 sampai dengan mu k ya. Artinya seluruh min populasi adalah sama. Atau tidak ada treatment nih, tidak ada efek treatment yang diberikan. H1-nya tidak seluruh min populasi adalah sama ya. Minimal paling sedikit ada 1 lah yang tidak sama. Atau terdapat sebuah efek treatment ya. Oke, tidak semua min populasi juga berbeda. Itu sama ya pengertiannya dengan yang hipotesis 1 yang pertama. Nah, dari kasus tadi kita bisa buat tabel bantu seperti ini. Tabel bantu seperti ini. Nah, berarti ini adalah satuan amatannya ya, line-nya. Line 1, line 2, line 3. Terus produk yang kita amati tiap harinya berapa? Ada 5 produk kan? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti di sini, ini adalah untuk X1 dan 1, berarti ya, ini X1 dan 2, kita simbolkan dulu. Terus ini kalian harus tambahkan total ya, total untuk kolom ini, kolom line 1, kolom line 2, kolom line 3. Totalnya juga ada di sebelah kolom sini untuk menotalkan, untuk menjumlahkan barisnya ya, baris 1, baris 2, baris 3, 4, dan 5. Terus untuk rata-rata dan sampel variansnya hanya untuk kolom aja. Jadi di baris tidak